Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus terus bekerja bagi kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Habakuk pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kaya Tuhan, terhadap sungai-sungai murka-Mu bangkit, atau terhadap laut keamarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Melihat bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegemaran Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin katakan kepada kita semua, apapun situasi kondisi yang kita alami, janganlah pernah kita menjadi lemah, janganlah pernah kita berputus asa. Percayalah, Tuhan tahu apa yang sementara saudara dan saya alami, dan Dia akan bertindak di dalam seluruh kehidupan kita. Ada banyak orang stres dengan situasi dan kondisi yang ia alami karena dia tidak mengenal siapa Tuhannya dengan baik. Kalau saudara dan saya tahu Tuhan kita, Dia adalah Allah yang berdaulat. Kita tahu dan kita sama-sama mengerti kalau Tuhan yang kita sembah itu Dia Allah yang penuh kuasa. Maka janganlah pernah saudara dan saya mau untuk ditekan oleh situasi dan keadaan yang kita alami. Apapun situasi dan keadaan kita, percayalah Tuhan itu pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Hal inilah yang mau disampaikan bagi kita. Kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan, lewat Nabi Habakuk ini, dia berdoa di tengah-tengah situasi yang dialami kondisi umat Yehuda saat itu, mengalami penindasan, mengalami segala macam tekanan. Tetapi di sini Habakuk berkata, pada bagian kebenaran firman Tuhan yang tadi telah saya bacakan bagi kita, dia melihat bagaimana Tuhan itu berkuasa, bagaimana Tuhan itu bekerja, sehingga bagi dirinya sendiri saja dia gemetar dengan melihat semua hal yang dilakukan oleh Tuhan. Dia bisa melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan itu bekerja atas orang-orang atau bangsa-bangsa yang melakukan penindasan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar di tengah-tengah situasi kondisi yang kita alami, pastikan kita bisa tetap terhubung dan berfokus hanya kepada Tuhan. Lihatlah, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu berdaulat dalam hidup kita. Saudara dan saya jangan pernah putus asa, tetapi percayalah, apapun situasi kita, Tuhan sanggup menolong kita. Persoalannya, bagaimana saudara dan saya di tengah-tengah situasi kondisi yang kita alami, kita masih bisa tetap melihat Tuhan. Kalau Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, saya katakan kepada saudara, belajar untuk bagaimana engkau setiap hari membangun hidupmu dengan Tuhan. Hanya dengan mendengarkan firman dan melakukan apa kata firman-Nya, keterhubunganmu dengan Tuhan, itulah yang membuat engkau akan mampu untuk melihat Tuhan itu bekerja. Yang kedua, belajarlah untuk selalu dan senantiasa tidak berfokus kepada masalahmu, tetapi hanya berfokus kepada perkataan-perkataan firman Tuhan. Ingat, kita salah fokus, kita gagal fokus, maka gagallah seluruh apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, apapun situasimu, jangan fokus kepada situasimu, fokuslah saja kepada Tuhan. Karena kita tahu, kita percaya Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu ketika kita bisa melakukan hal ini terus dalam hidup kita, saya percaya saudara dan saya akan mampu untuk melihat kemahakuasaan Allah itu di dalam seluruh kehidupan kita. Dia terus bekerja, Dia tidak pernah berhenti, dan Dia tidak pernah tidak mengetahui apa yang sementara kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita, kita tetap strong di dalam Tuhan dengan situasi, kondisi apapun yang kita alami. Kita tidak boleh lemah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu terbuka bagi kami.
Apa yang kami alami, apa yang kami sementara hadapi, kami tidak perlu lemah dengan kondisi itu. Karena Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan pasti akan bertindak. Biarlah itu yang kau tanam dalam hidup kami, kau taruh dalam hidup kami, agar kami selalu hidup berkemenangan di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang kami alami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.